Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi pendahuluan sebelum besok ya, lusa ke materi utamanya. Tapi eh, ada yang perlu dikerjain lebih dahulu ya, biar nanti startnya sama ya. Jadi materi nanti itu dimulai dari membuat landing page. Landing page itu website satu halaman ya, website satu halaman. Nah, halamannya ini adalah halaman penawaran, offering ya, halaman penawaran gitu. Nah, apa yang diperlukan untuk membuat landing page? Yang pertama adalah domain dan hosting ya. Jadi butuh domain dan hosting. Domain itu adalah alamat website ya. Alamat websitenya boleh bebas aja, terserah aja gitu ya alamatnya. Contoh misalnya Santo Store, Sanstore atau santostore.com. Nah, usahakan pakai .com. Tapi ini terserah ya, mau pakai .com atau yang lain bebas ya, karena .it itu kan banyak ya. Misalnya juga santostore.id. Misalnya nama yang kita inginkan udah ada yang punya gitu, santostore.com misalnya udah ada yang punya, kita nggak bisa pakai, kita harus ganti. Kalau kita pengen tetap .com berarti kita ganti. Tapi kalau kita pengen ambil Santostore-nya berarti namanya ekstensi nih ya. Yang ini ekstensinya yang diganti ya. Yang terkenal itu ada .com, ini paling terkenal. Ada .net ya. Ada .id dan lain-lain ya. Banyak sekali ini. Tapi usahakan yang terkenal aja sih ya. Itu. Lalu kalau hosting itu hosting ini tempat penyimpanan web ya, gudang ya, gudang penyimpanannya ya, penyimpanan ya. Di Selung ini servernya ya, hosting. Nah, ini kita perlukan gitu ya, kita perlukan untuk membuat sebuah website landing page ya. Oke, itu dulu ya. Gimana caranya ya, dua ini ya. Nah, saya biasa belinya di JetOrbit namanya, JetOrbit ya. Ketik aja di Google gitu ya. Di sini misalnya ketik aja JetOrbit ya. Jadi biasanya saya beli di JetOrbit. Tapi teman-teman terserah, banyak ya namanya provider hosting ini sangat banyak. Ini cuma saya sering beli di sini aja. Jadi saya kalau di sini nah ini ya JetOrbit dulu ya. Saya enter. Nah, ini ada ya, silakan diklik mau yang ini mau yang ini. Ini JetOrbit di Jogja ya. Orang Jogja banyak yang punya perusahaan hosting. Nah, ini tampilannya nanti ya. Yang kita butuhkan adalah ini terserah ya, mau web hosting atau WordPress hosting sama aja. Ya, misal saya contohin pakai web hosting aja ya. Pakai web hosting. WordPress hosting lebih mahal biasanya. Ya. Nah, ini hostingnya. Ya, ada kapasitasnya. Nah, ini lihat ya, ada gratis domain, tapi harus ini ada bintangnya gitu ya. Gratis domain untuk 1 tahun pertama. Ekstensinya nggak semua ekstensi ya, tapi .com, .web.id, .or.id, ac.id, sch, biz, dan myid. Oke, tadi saya bilang usahakan pakai .com ya. Di sini usahakan pakai .com biar nanti domainnya gratis. Gitu, biar domainnya gratis. Ya, dengan catatan sewanya 1 tahun ya. Jadi jangan, kalau kan sewanya bisa bulanan nih. Ya, sewanya bisa bulanan. Tapi kalau bulanan nggak dapet itu, atau kalau 6 bulan nggak dapet, minimal 1 tahun gratis domain gitu. Nah, ini harganya ada yang
30.000 per bulan, atau di sini ada yang 17.000 ya, 15.000, tapi ini nggak gratis domain gitu. Jadi nanti jatuhnya nggak jauh-jauh beda. Nah ini misalnya ya pakai yang 30.000 per bulan. Lihat lagi dia ada bintang lagi. 30.000 itu kalau kita langganannya 3 tahun. Ya, ini kan langganan ya, jatuhnya sifatnya langganan bukan beli gitu. Kita sewa lah ya. Sewanya 3 tahun baru dia 30.000. Kalau sewanya 1 tahun itu 34.000 gitu. Ya. Jadi langsung aja misal saya pilih ini beli. Nah, di sini kita pilih nama domainnya. Misalnya Santo Store. Ya, .com-nya di sini udah kita cek. Jadi diperiksa dulu domainnya. Nah, ini ya is unavailable gitu ya. Berarti udah ada yang pakai ini. Nah, ini Jet Orbit sendiri ngasih yang kosong nih, saran yang kosong ada .org, net ya, web ID. Nah, ini ada harganya ya. Kalau .org segini. Nah, nanti .com itu 150.000 kalau nggak salah ya. 140 atau 150.000. Tapi karena kita nanti langganan 1 tahun dia gratis. Tapi kalau pakai yang lain nih dia bayar ya. web.id juga gratis nih 60.000 dia ya. Terserah sih ya mau pakai yang mana. Nah ini kalau kayak gini, kalau misalnya pengen .com juga dia harus ganti gitu ya. Misalnya oh ya ntar dulu ya. Misalnya Santo punya gitu ya, santopunya.com atau ya santopunya.com. Oh ya, salah. Jangan Santo punya ya. Santo lapak. Nah, ini ya. Oh, .com 135 ya. Nah, ini kalau ini congratulations dia berarti ada. Oh ya, ada tips ya untuk beli domain itu. Di sini ya. Tips ya ketika beli domain itu yang maksimal 3 kata atau 7 suku kata ya, 7 suku kata. Jadi jangan panjang-panjang biar gampang dihafalnya. Yang kedua jangan gunakan angka atau simbol. Misalnya Santo 123 gitu-gitu ya. Atau pakai underscore. Ini jangan. Itu aja. Berikutnya misalnya apa lagi, sama ya, tulisan sama dengan pelafal, sama dengan lafal. Jadi jangan pakai kalau bisa antara tulisan sama yang lafal tuh sama. Jadi misalnya kayak tadi saya ya Santo punya. Nah, ini jangan kayak gini ya, kalau mau Santo punya gini. Jadi antara penulisan sama pelafalan sama gitu. Udah sih itu aja ya. Ini ya. Oke, kalau sudah udah dapet ya yang kosong, ini langsung ke bawah ya. Jadi langsung di scroll aja ke bawah. Kita nggak perlu add ya, langsung scroll ke bawah selanjutnya. Nah, di sini milih siklus tagihannya ada bulanan 34.000 ya. 3 bulanan. Nah, ini kita pilih yang tahunan aja 408.000. Ini dikosongin aja ya. Ini dikosongin. Nah, ini nggak usah dipilih, biarin aja ya. Langsung selanjutnya. Oke. Nah, ini dicentang aja ya. Ini nggak usah selanjutnya. Jadi ingat ya, 2 ini dicentang aja. Ini selanjutnya. Nah, di sini teman-teman karena masih baru, kalau yang masih baru silakan diisi ya, dilengkapi ya. Alamat emailnya misalnya ya. Apa nih alamat email saya? handle.service
center.id@gmail.com. Ini nomor teleponnya yang benar gitu ya, 082124352004. Nah, ini passwordnya. Nah, ini ingat ya. Jadi nanti ini adalah password untuk masuk ke Jet Orbit. Jadi nanti kita terdaftar sebagai member gitu ya. Ini karena beli di Jet Orbit, nanti ada username-nya itu email kita. Username-nya email yang digunakan saat daftar. Dan password ya. Passwordnya yang kita buat ya, yang kita buat saat daftar. Nah, ini diingat-ingat ya, passwordnya yang gampang gitu. Ya. Jadi nggak dikasih tahu tuh passwordnya apa. Nah, usahakan sampai sedang atau kuat ya, jangan weak dia di sini. Alamat misalnya nama jalan ya, jalan ini diisi yang benar nggak apa-apa gitu ya, Jalan Kembang 5 nomor 3A, Depok, Jawa Barat ya, 16431. Oke, negaranya Indonesia. Ini nggak diisi nggak apa-apa nih ya. Gunakan kontak default udah. Nah, ini pilih bayarnya mau pilih apa, misalnya Bank Mandiri ya, terserah nih teman-teman. Ada Oppo juga ada ya, GoPay yang nggak ada ya, Oppo yang ada. Oke. Nah, ini jangan lupa dicentang gitu. Nah, berapa yang harus dibayarkan untuk saat ini adalah 408.000 ya, 408.000. Tapi saya punya kode promosi 30% ya. Nah, masukin punya ya. Jadi ada kode diskon ya. Kode diskon 30% untuk pembelian pertama ya. Untuk pembelian pertama. Jadi masukinnya di sini nih ya. Pada saat ngisi data punya ya. Pada saat ngisi data, dan ini di scroll ke bawah gitu. Jadi scroll dulu ke bawah sampai kelihatan nih ada kode diskon ya. Jadi kalau di atas nggak kelihatan dia. Ya, ngocol juga nih ya. Ini punya ya. Oke, ini tinggal di klik, nanti dia ada diskon. Nah, ini save aja. Nah, dia diskon ya. Diskon 30% one time diskon. Jadi diskon pertama doang. Ya, kalau besoknya tagihan tahunannya ya, setahun berikut 558.000. Tagihan sekarang itu cuma 285.600. Gitu ya. Ini diselesaikan pesanan. Ya. Selesaikan pesanan. Nanti kita dapat invoice. Nah, ini invoice-nya. Ya, ini invoice-nya. Karena tadi saya pilih Mandiri, ya, ini rekening transfernya ya. Ini nama yang punya ya. Nah, nanti kalau kita transfer pakai mobile banking, itu masukin kode invoice 1952 ya. Invoice-nya beda-beda ya, tergantung invoice-nya berapa. Jadi kalau pakai mobile banking atau internet banking ya, itu kan ada berita gitu ya. Nah, di beritanya itu ditulis invoice 19.552 ya. Tapi kalau kita lewat ATM ya, itu pakai angka unik ya, 3 angka unik ini. Ya, dia kan jadi 286152 ya. Padahal kan 285600 ya. Dia jadi 286152 karena ada 3 angka unik ya. Nah, kalau pakai mobile banking atau internet banking itu nggak usah. Ya, dia langsung aja invoice 19.552. Ini biar nanti cepat diaktifkan ya. Cepat diaktifkan. Itu nanti teman-teman bisa lihat di emailnya ya, Gmail ya. Buka aja emailnya.
Nanti kalau ini belum, ini nggak saya bayar ya. Nah, lihat kita udah dapet ya, Jet Orbit confirm your registration. Nah, ini diklik aja. Nah, ini di verifikasi ya. Nah, ini karena tadi saya udah save, jadi dia ke save ya. Nanti masuk di sini nih, masuk ke dalam Jet Orbit pakai email dan password yang tadi kita buat. Ya, ini masuk aja. Nah, ini nanti dalamannya Jet Orbit kayak gini. Nah, kita punya invoice 1 ya, 285.600. Ini harusnya belum aktif nih layanan hosting sama ininya belum aktif ya. Nah, ini masih pending statusnya. Ya. Jadi nanti tinggal ditransfer, nanti berubah statusnya aktif. Dan nanti akan dapat email berikutnya ya. Emailnya kalau sudah transfer itu nanti dapat email. Yang penting ya, email yang penting itu judulnya, judul email ya. Judul emailnya, email dari Jet Orbit ya, itu informasi akun hosting. Nah, ini judul emailnya, nanti ini email yang penting ya, teman-teman bisa save gitu ya, email ini. Nah, email ini kadang masuk ke inbox ya, kadang masuk ke spam. Nah, nanti dicek di spamnya. Ini saya belum ada karena belum bayar ya. Jadi email itu kalau bayar kita dapat email itu. Oke, mungkin sampai sini untuk awalnya. Jadi nanti tolong belinya sebelum tes ya. Kalau bisa hari ini gitu. Kalau bisa hari ini. Jadi besok udah udah apa namanya? Udah bisa diaktifkan gitu ya. Apa maksud saya, jadi nanti kita udah bisa pakai saat pelatihan ya. Kita udah punya hosting sama domain, tinggal bikin websitenya ya. Jadi itu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.